dari nol. Ini banyak yang nanya. Nih kita ngobrolin dari nol, cara mengenali potensi diri. Sebelum itu gue mau ini dong. Oh, sponsor. Ya, boleh silakan. Ini teman-teman balik lagi nih kuliah realistis ya. Project terbaru kita bener-bener kuliah yang ngajarin lo cara cari duit. So langsung aja dilihat dulu. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Nah, jangan dilihat doang, jangan lupa di subscribe. Betul, jadi member ya. Iya. Jadi maba-maba realistis. Iya, caranya gampang kok. Gimana? Yalah, Muncul lagi. Muncul lagi. Iya, gue gak pernah nyoba lagi. Ya pokoknya cari aja dah subscribe. Gimana caranya? Ya udahlah gitu ya. Google. Oke, kita lanjut ke materi kalau gitu ya. Dari nol, cara mengenali potensi diri. Soalnya dari kemarin banyak berseliweran. Theo ngomongin strength terus, talenta yang Tuhan kasih apa, lihat potensi lu apa, baru bikin bisnis, baru gini. Nah, orang ada yang nanya, iya kok dari kemarin ngomongin strength, ngomongin potensi, tapi gimana caranya kenal potensi diri? Oke. Ada dua hal ya menurut gue yang kalau gue melihat flashback ke belakang bagaimana akhirnya mengenali potensi diri. Yang pertama, belajar aware dan peka terhadap hal-hal yang orang itu komplimen lu dari lu kecil. Iya. Karena kalau zaman sekarang lu bilang, kok tapi ntar mereka ngejilat dong. Enggak. Kalau lu masih SD, SMP harusnya belum ngerti tuh jilat-jilatannya. Jadi jorok konotasinya. Iya. Nah, ini positif maksudnya positif. Ya? SMA gitu ya. Kenapa? Karena salah satu hal kenapa gue tahu gue punya strength di public speaking adalah waktu gue kelas SMP 2 atau SMP 3 itu ada presentasi pelajaran agama Kristen karena gue sekolah di sekolah Kristen. Khotbah langsung loh. Bukan. Presentasi, oke. Ya, ketika presentasi, ibu guru dan murid-murid lain ketepuk tangan dan bilang, "Theo, presentasi lu bagus banget." Gua mah kagak ngerti kenapa presentasi gue bagus. Pada saat itu gue belum pernah presentasi bisnis apapun. Presentasi pelajaran agama. Iya kan? Tapi mulai masuk ke gue satu tuh. Oke. Terus yang berikutnya misalnya. Yang berikutnya itu ada lagi presentasi apa lagi di SMA gue lupa dah. Ada lagi. Masuk lagi tuh. Presentasi lu enak banget dengernya. Masuk lagi kuliah, kerjaan kita ngapain? Presentasi terus. Tiap minggu itu. Tiap minggu. Nah, semakin lama presentasi, temen gue sampai bilang, udah lu gak usah ngerjain paper. Gue yang kerjain. Lu yang presentasi. Pokoknya hari H, gue presentasi. Karena udah presentasi terus makin ke asa, makin gila. Kalau presentasi, gue belum lihat slide-nya. Jadi bahkan waktu kuliah gue bisa presentasi on the spot, keluar slide apa, gue ngomong apa. Termasuk hari ini nih. Nah, sampai topik ini belum ada skripnya. Dan itulah salah satu hal yang menyadarkan gue, gue punya kemampuan di sini ya. Bahwa gue berpikir sangat cepat sehingga gue bisa tanpa skrip menyusun kata-kata serapi ini. Dan ini ternyata dari dulu. Dari kecil yang biasa terus menerus. Dan pasti kan ada banyak hal di dalam hidup kita yang menjadi talenta kita yang bisa kita sadari dari mana? Ketika kita melakukan sesuatu terasa lebih mudah dari orang lain tapi hasilnya bagus. Contoh, bini lu atlet basket, coach basket. Kita mah setengah mati ngegocek kayak dia. Dia mah sut lay up point. Bener. Shoot 3 point. Kita mau begini terus juga kaku, pegel. Dapat pegelnya nggak dapat poinnya. Apa ya maksud gue? Jadi lu bisa melihat ya. Jadi lu bisa melihat bahwa apa yang lu lakukan dengan lebih mudah buat lu atau looks effortless, tapi orang lain appreciate hasilnya. Orang melihat kok lu bikin konten enak banget, effortless, lu isi talk show semua kagak pakai skrip. Lah ini karena talenta nih. Ini karena bakat nih, strength nih, dimaksimalin. Nah, percabangannya banyak. Ketika gue bisa menyampaikan sesuatu yang bagus, percabangannya jadi apa? Deliver konten bagus. Komunikasi sama investor, partner, kolaborator, tim, klien, pasangan, orang tua, bagus.
percabangannya banyak sekali. Yeah. Oh, gue bisa mikir cepet. Maka ketika kita nyusun strategi bisnis, otak gue cepet. Tapi itu gue makin tahun baru belajar, makin kenal. Makin aware. Orang muji, ya gue dengerin. Bukan berarti narsis ya. Ketika orang memuji lu harus coba aware. Yeah. Penyajian strength gue di sini ya. Kayak kita kemarin main pedal. Sampai gue coaching. Pertama kali main, gue paling jelek. Coach gue aja bilang gue kayak kanebo kering. Kenapa? Gue tidak berbakat. Yeah. Makanya gue konsisten sampai lumayan bisa. Tapi ada teman kita yang baru main 3 kali. Langsung jago. Jago kagak pakai coaching. Bener. Kenapa? Bakat dia tuh main itu. Oke. Bener nggak? Ya betul. Nah, kelihatannya effortless. Gue mah udah main terus, coaching terus baru lumayan. Iya. Dia udah jago. Nah, namanya gue tidak seberbakat dia tuh. Nah, ini dalam setiap aspek kehidupan kita harus cari. Yeah. Pasti ada, nggak mungkin manusia satu doang. Even lu di paling kecil dipuji ganteng aja itu kelebihan. Betul. Dipuji cantik itu juga strength. Iya benar. Beauty privilege zaman ini strength, bro. Betul. Orang yang sorry tuh saya tidak beauty privilege salahnya dikit. Orang bisa judge salahnya gede. Orang yang beauty privilege mukanya komersil salahnya gede. Jadi kecil salahnya, bro. Dimaafkan. Mau nggak mau, sorry itu saya realita beauty privilege itu pun strength. Suara lu enak didengar. Betul. Perpanjangannya banyak. Podcast jadi enak. Yeah. Host radio enak. Ya nyanyi. Ya, nyanyi. Jadi apapun ya, yang ketika lu lihat orang sudah mulai appreciate lu dan lu ngerasa ini buat lu effortless tapi orang apresiasi lah. Itu mulai jadi titik-titik talent. Yang lu harus sengaja dengan aware dan sengaja melatih. Yang kedua, gimana caranya bisa tahu hal yang pertama? Cobain hal sebanyak mungkin. Explore berarti. Kalau waktu kuliah dan sekolah kalau gua orang yang menganggap kuliah itu pendidikan tidak berguna dan gua tidak menempuh jalur itu, tidak ada Theodorik yang sekarang. Kenapa? Yang kepake bukan akademisinya. Yang kepake adalah ruang explore. Itu yang banyak orang lupa. Pendidikan itu ruang explore. Yeah. Lu tes presentasi lu jadi tahu gue jago public speaking. Betul. Lu olahraga lu jadi tahu lu jago olahraga. Yeah. Lu ada matematika lu jadi tahu lu jago ngitung. Ada pelajaran seni. Lu pelajaran seni lu jadi tahu lu jago nyanyi, jago nari, jago lukis. So pendidikan kalau dipandang dengan sangat sempit, lo akan ngerasa dia nggak berguna. Enggak. Banyak orang jadi berguna karena setelah menempuh jalur pendidikan. Salah satu cara buat explore sebetulnya. Explore. Cara lu bicara. Kalau nggak sopan diomelin. Iya, betul. Itu training yang bagus. Gitu loh. Maka mungkin lebih banyak orang yang sopan setelah sekolah daripada orang yang nggak sekolah. Sorry to say. Betul sih. Karena dilatihnya di sekolah. Seperti itu. Itu adalah tempat belajar banyak hal. Tapi kita hanya fokus pada akademis. Oke. Gitu. Ruang explore. Oke. Jadi 2 hal itu tadi ya. Bagaimana cara lu pernah mengenal nggak? diri? Bahkan ya sorry tuh saya nih. Gue kan pernah ketemu orang yang dulu kita pernah datang ke sebuah gereja ya. Dia sempat jadi waitress gitu-gitu. Iya betul. Talentnya apa? Nyanyi pak. Nyanyi. Sampai kemarin diundang ke acara nyanyi sama Rosa segala macam. Iya. Waitress. Nyanyi. Kenapa? Dia tidak punya kesempatan explore. Karena hidupnya struggle. Iya. Kalau dia punya kesempatan explore dari dulu, dia bisa tajemin itu nyanyi. Mungkin sekarang udah menang Indonesian Idol, lu juga nggak tahu. Kemarin dia bikin konten sempat viral juga kan? Karena suaranya sebagus itu. Bagus, betul. Gitu. Jadi memang kuncinya dua buat mengenali potensi diri. Yang tadi adalah lebih aware, bukan berarti orang sekeliling lu itu ya cuman patung atau apa gitu. Itu adalah suara mungkin bisikan yang sengaja dikasih tahu ke lu bahwa ini potensi lu. Yang kedua adalah explore, karena tanpa explore kita nggak akan pernah tahu. Sesimpel gue sama Yohanes selalu bilang kan, Bill, memori lu tajam banget. Itu kan kepake. Betul. Setiap kali meeting kenapa teknis lu bagus? Ya, lu inget nih dengan jelas. Kemarin bahas ini gini. Coba lu tanya gue, kemarin meeting apa? Anjir, apa ya? Kita terima. Jangan kemarin yang tadi siang. Lupa. Betul. Tapi ini nggak pakai skrip, nggak pakai apa-apa. Topik barusan diangkat jadi nih satu episode. Iya benar. Karena strengthnya di sini. Ya. Betul. Nah jadi mungkin teman-teman yang kemarin pada nanya-nanya, coba lihat lingkungan lu. Iya. Gitu. Terus juga explore. Tapi kalau ngomongin lingkungan, seberapa penting kita bisa lingkungan mempengaruhi seberapa cepat kita bisa menemukan potensi kita? Sangat berpengaruh. Oke, berarti pilih community atau pilih lingkungan pun penting dong. Nah, masalah gini. Lu tuh pertama,
ketika lu nggak tahu bakat lu ikut sebuah komunitas, lu bisa jadi tahu bakat lu. Oke. Bisa juga lu dalam proses mulai mengetahui bakat lu dan makin terasah lewat komunitas atau circle yang tepat. Contoh, kemarin gue podcast sama Bang Radit. Semua bilang itu insightful banget bang, thank you, jadi berkat, bagus banget. Karena ngomongnya sama seorang Raditya Dika. Kalau gue ngomong sama seseorang yang mungkin levelnya bukan Bang Radit, yang kagak ngerti itu industri, yang judgmental, ujungnya dia ngomongnya apa? Ah kok Theo tukang bikin konten doang. Value gue ngomong sama Radit, sama gue value gue ngomong sama orang itu bisa beda banget. Yang satu jadi emas, yang satu nggak jadi apa-apa. Iya betul sih. Itu baru satu orang pak, gimana komunitas pak? Benar. Berarti memang lu harus sepilih itu community lu. Harus. Tapi gimana caranya lu pilih komunitas yang tepat? Karena kan balik lagi tadi lu bilang, oh lu di sekolah misalkan, let's say. Terus lingkungan lu juga kasih tahu lu gitu. Gimana cara tahu? Pilihlah yang setidaknya beririsan sama hal yang lu mau tuju. Lu mau jadi entrepreneur, beririsanlah di sana. Lu mau jadi apa? Profesional yang bagus, beririsanlah di komunitas manager, HR. Karena itu akan ada talent-talent yang mungkin lu temukan dan beririsan sama kepentingan lu. Gitu loh. Ya bisa aja misalnya lu jago basket. Lu jadi entrepreneur tapi ternyata lu di komunitas basket. Ya bagus tapi kagak jadi apa-apa. Ya jadi talenta lu main basket aja lu jago udah. Makanya harus tetap yang beririsan dan satu kepentingan. Gitu. Mungkin lu lihat gue podcast sama host yang lebih dewa lagi, lu akan lihat gue digali mereka lebih gila lagi. Nanti ada tuh mau keluar ya? Sun mungkin sama Om Deddy coba aja nonton. Mungkin angle-nya beda lagi. Betul. Karena gue yang ngobrol aja, gue berasa tiap host beda. Yang keluar dari obrolan bisa beda. Bener sih. Bener. Ya sepengaruh itu. Partner sepengaruh itu lingkungan gitu. Karena ketika kita tektok dan otaknya nyampe sana, dia bisa gali lu terus makin tajam. Very simple. Kebayang. Tapi misalnya nih, kita ketemu lagi orang yang close minded. Misalnya pedagang yang kagak mau tahu dunia sosial media, nggak mau dunia konten. Mungkin di mata dia kita apa? Ah lu mah konten kreator doang. Betul. Dia nggak tahu itu bisnis ada 3. Bener. Personal brand itu sekarang se-impact apa? Nggak digali di situ. Karena kadang kalau lu bertemu orang yang sudah merasa besar di kolam kecil, kasihan di orang itu sebetulnya. Dan kalau lu main sama dia lu juga kasihan. Mendingan lu jadi semut tapi di kolam besar. Lu tahu lu harus berkembang ke arah mana. Kebayang gua. Gitu. Ini gua udah mau nanya lagi, gua mau dalamin yang tadi sebenarnya. Kalau seandainya lingkungan itu seberpengaruh, berarti kita pun harus pilih orang yang ibaratnya menilai kita secara objektif dong. Karena kan kita nggak pernah tahu nih di lingkungan kan ada orang-orang yang mungkin subjektif, iri sama kita. Misalkan kita ngomong, orang tersebut ngomong sesuatu hal yang tidak sebenarnya. Nah itu gimana cara bedainnya gitu? Gua pun waktu dari kecil tuh lebih banyak ketidakidealannya pak. Nah itu gimana cara kayak lu kayak orang memilah? Tua gak lengkap, terus menengah bawah, diputusin karena jenjang sosial. Biarpun gue tahu gue jago public speaking, tapi jadi apa? Betul. Gue nggak punya koneksi, gue nggak punya backup, gue nggak tahu mau pakai bakat gue ini di mana. Presentasi agama nggak bisa bawain gue duit. Nah itu betul. Akhirnya gue ngapain? Kan 6 tahun yang lalu kita bareng. Gue nyari apa? Komunitas personal branding gue ikut conference eventnya, komunitas bisnis gue ikut conference eventnya, komunitas saham gue ikut conference event. Gue cari terus semua komunitas tempat belajar yang berkaitan dengan perkembangan karir sebagai seorang entrepreneur. Dari sana tervalidasi terus tuh, oh public speaking gue kepake lo sekarang buat konten, kepake lo buat jadi speaker, kepake lo buat podcast, kepake lo buat negosiasi sama pihak lain, kepake lo buat dealing. Itu kan butuh waktu. Betul. Kapan lo tahu akhirnya ini potensinya gue? Sambil jalan. Sambil jalan. Ketika dulu kita baru bangun agency, ketika kita mulai bite dan gue dealing sama banyak pihak, ujung-ujungnya kan lo orang pasti suruh gue yang dealing. Betul. Itu kan jadi memang rules gue di sini gitu. Ya ayo. Itu kan tapi baru 5 tahun terakhir kan. Kita partnership 8 tahun lah. Paling lama 8 tahun terakhir. Berarti lu pun baru 8 tahun terakhir ini menemukan strength. Progresif. Makin hari gue baru makin tahu strength gue apa. Sebelumnya masih tipis-tipis. Masih abu-abu. Masih abu-abu, tapi ketika makin divalidasi, tajam, divalidasi, tajam, divalidasi, tajam, baru tahu
ini bentuknya. So that's why itu pentingnya aware. Iya. Dan dulu gue kira gue cuma jago dagang loh, bukan bisnis. Iya. Karena gue cuma jago lihat peluang, gue jual. Iya. Tapi sekarang setelah kita jalanin bisnis satu-satu, gue baru tahu ternyata ini adalah bakat insting dalam berbisnis. Dulu gue kira itu insting berdagang loh. Karena level gue baru berdagang. Kalian juga gitu. Sekarang kalian, kok gue cuman ini? Enggak. Lu belum tahu begitu lo explore ternyata itu tuh apa. Lu baru lihat ujungnya, ternyata begitu digali emas, Pak. I see. Berarti potensi memang progresif dong. Progresif dan harus digali. Digali terus. Sama orang yang tepat dan alat yang tepat dan dijual di tempat yang tepat. Iya, kebayang. Ketemu diamond, dijual di pelosok toko kelontong ya harganya tetap murah. Begitu masuk ke pusat sertifikasi ada GIA, grade, mahal. Betul, seberpengaruh itu. Padahal sama-sama diamond. Ya. Oke, ngomongin poin yang kedua ini menarik karena menurut gua ada relatable-nya antara poin pertama lu aware, terus kedua lu explore. Tadi kan lu bilang lu join komunitas ini segala macam. Nah, ini mungkin banyak yang nanya karena ada juga orang yang bilang sama gua, Bil, gua masih muda, gua mau explore sebanyak-banyaknya. Tapi memilih explore itu kan penting. Nah, apakah explore itu seliar-liarnya? Enggak dong, berkaitan dengan yang lo mau tuju. Gue bilang tadi kan, gue maunya jadi entrepreneur yang berhasil, maka gue explore sekitar itu. Oke, karena banyak orang yang explore salah. Gue gak akan explore tiba-tiba jadi akuntan yang jago. Gue gak bakal explore tiba-tiba ikut kelas financial advance, ngapain? Oke. Maksudnya financial management advance ya, ngapain? Gue hire aja orang finance advance. Iya. Tapi misalnya investasi saham, gue perlu belajar. Valuasi bisnis, gue perlu belajar. Startup model, gue perlu belajar. IPO strategi, gue perlu belajar. Kenapa? Berhubungan dengan apa yang gue tuju. Iya, nggak mungkin tiba-tiba besok Theo Derek les vokal gitu kan? Iya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, bukan strength gue itu. Soalnya kalau orang ada pitch perfect, gue false perfect. Semua nada yang gue tembak bisa fals. Ya kan? Oh, karena gue kurang di sini, gue mau dalemin di sini. Enggak, itu buang waktu guys. Kan banyak yang kayak gitu kan, kayak, aduh gue nggak bisa sini. Ya udah, gue hajar gas di situ. Ya jangan. Kecuali pedal. Nah, tapi kan itu buat fun. Hobi buat fun. Ya. Lu nggak akan mungkin jadi atlet profesional gak kan mungkin. gitu kan. Lebih ke ambisi aja itu. Iya, itu lebih gak kayak pengen bego. Nggak, yang penting main bisa tektok udah itu aja cukup. Bener. Yang penting balik, nah itu lah, boleh lah ya. Oke, berarti explore pun harus ya yang dipilih kan. Oke. Iya, yang lain sama apa yang lu mau tuju. Makanya kalau lu bilang, gue mau jadi profesional yang karirnya cemerlang. Iya, lu jangan explore bisnis. Iya, betul sih. Lu ya, tingkatin values lu di orang-orang karyawan. Yang iya. Gimana sih cara nempatin diri sama bos? Gimana sih cara menjajaki profesionalitas? Sampai bagaimana jadi cara CEO excellent gitu ya? KPI? Iya. Bagaimana sih roadmapnya? Ya gitu. Kayak gue nggak pernah mendalami dunia profesionalitas karena memang jalan gue di entrepreneurship. Tapi tiap divisinya gue berusaha tahu porsi cukupnya. Oke. Gitu loh. Kita kan tahu F&B gimana mainnya, startup gimana mainnya, garment gimana mainnya. Kenapa? Karena industri bisnis kita harus ngerti semuanya. Bisnis modelnya juga. Bisnis model. Ya. Oke, nangkep. Sangat-sangat clear sebenarnya dua topik ini aja. Mungkin closing deh buat orang-orang yang sekarang lagi cari potensi hidupnya. Kalian itu tidak ada yang tidak berbakat. Oke. Adanya yang berbakat tapi di keluarga susah kayak gue dulu. Jadi bakat lu susah kelihatan. Itu normal. Wajar. Jago banget ini, nggak peduli, nggak penting. Yang penting besok makan. Nggak jadi tuh bakat. Solusinya gimana? Nah, jadi makanya lu harus terima dulu bahwa hidup susah itu biasa. Karena banyak orang susah. Enaknya di Indonesia gitu, orang susah banyak banget. Jadi pasti ada yang lebih susah dari lu. Nah, lu tuh pasti ada bakatnya. Jadi yang lu harus lakukan adalah explore sebanyak-banyaknya yang masih masuk dalam budget lu. Dan buka telinga, buka input, buka masukan, buka hati untuk terima semua bentuk input, absorb dari segala macam pihak. Dan jangan lupa evaluate. Dan filter juga tadi. Iya, ketika lu menemukan yang berkaitan dengan apa yang lu mau tuju, lu bisa gaspol di sana. Oke, mantap. Semoga membantu teman-teman yang pada nanya ya gimana cara cari tahu talenta dan potensinya. Oke, Teh, cukup. Kalau gitu sampai ketemu di video dari nol berikutnya.